Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan ternaknya juga sehat ya teman-teman. Baiklah, langsung saja. Setelah entok mulai bertelur, hal apakah yang harus kita perhatikan ataupun kita persiapkan? Untuk yang pertama, teman-teman harus perhatikan asupan gizi dari pakan entok tersebut ya teman-teman. Karena entok mulai bertelur dan sebelum dia menghasilkan telur yang pertama, kita seharusnya menambahkan asupan yang baik, tentunya yang mengandung protein yang cukup tinggi. Kalau di tempat kami ini, kami menambahkan jagung ya teman-teman, karena di daerah pedesaan ini banyak sekali limbah pertanian yang bisa kita gunakan. Nah, untuk yang berikutnya, setelah kita ketahui bahwa entok kita itu akan sebentar lagi bertelur ataupun sudah menghasilkan telur pertamanya, maka hal yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan petarangan ataupun tempat bertelur entok ya teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman yang baru memulai usaha di bidang ternak entok ini biasanya terkendala masalah di tempat bertelur entok tersebut. Dan masalah yang sering ditimbulkan adalah telur entok itu penetasannya kurang maksimal atau tingkat tetasnya itu cukup rendah. Kemudian kadang-kadang ada telur yang hilang, dan bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa sudah menetas tapi DOI-nya itu ada yang hilang, entah kemana atau dimakan hewan yang lain atau bagaimana, mereka belum tahu ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan bahas itu semua supaya teman-teman lebih siap lagi dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk yang pertama tadi yaitu petarangan. Nah, untuk petarangan ini di tempat kami memang kami usahakan semaksimal mungkin itu entok nyaman dan telurnya juga aman ya teman-teman. Nah, kalau ini adalah contoh petarangan yang kurang baik untuk digunakan entok itu bertelur. Kenapa kami katakan kurang baik? Karena ini nanti kami akan adakan perbaikan. Karena kekurangannya yang pertama adalah dari segi atapnya ini memang kurang lebar. Paling tidak kita bikin gentengnya itu 3 sampai 4. Sehingga untuk air tidak akan masuk ke dalam sarang tempat entok bertelur. Nah, kemudian kalau kita buatkan tempat seperti ini dan entok tidak mau memakainya, berarti kemungkinan besar ini tidak layak untuk mereka bertelur. Jadi kita harus melakukan perbaikan. Lihat sendiri teman-teman, airnya sampai masuk ke dalam. Nah, ini masih basah tanahnya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan panjangkan lagi dan kita tinggikan lagi supaya pada saat hujan nanti air tidak masuk ke dalam. Nah, untuk yang berikutnya, setelah entok itu mengeluarkan telur pertama di petarangan yang nyaman, itu ada lagi hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman, yaitu alas yang kita gunakan. Yang baik itu bagaimana, nanti teman-teman sesuaikan saja. Karena kami sudah mencobanya saat kami menggunakan alas petarangan ini, menggunakan sekam kemudian dicampurkan dengan rumput kering. Ini sebagian ada yang aman nih, sudah berisi 3 lubang, 1, 2, dan sebelah sana 1 lubang. Namun
kekurangan dari kita menambahkan rumput kering di dalam petarangan ini, kalau terlalu banyak ya teman-teman dan belum mulai digunakan untuk bertelur oleh entok, maka ini akan bisa dijadikan sarang tikus. Nah, itu yang bisa mengakibatkan telur yang ada di sini itu bisa hilang, ataupun telur yang sudah menetas nanti DOE-nya langsung dimakan tikus. Nah, kemarin yang di sini ya teman-teman masih ada rumput keringnya, kemudian kami buka bersihkan, ternyata dibuat sarang tikus, sehingga untuk rumput keringnya kita buang. Kemudian kalau kita mau menambahkan rumput kering di saat nanti entok sudah mulai bertelur, sehingga kalau ada tikus yang masuk dia tidak akan berani karena sudah ada penghuninya yaitu entok, dan apabila tikus masuk langsung dipatuk oleh entok ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian untuk ukurannya sendiri kami buat sekitar 35 cm untuk lebarnya ya teman-teman. Untuk panjangnya ke belakang ataupun ke sana ke dalam itu sekitar 40 cm. Jadi jangan terlalu lebar sehingga tidak mengakibatkan nanti entok akan berebut tempat bertelur atau bertelur di satu sarang. Itu bisa 2 ekor induk entok atau bahkan bisa 3 ekor ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk atapnya kita harus buat miring seperti ini ya teman-teman, supaya nanti kalau ada air hujan pada saat musim hujan ini tidak akan masuk ke dalam ya teman-teman. Kemudian kalau lebih aman lagi kita tambahkan atap bagian atas, yaitu dengan menggunakan asbes ataupun bahan-bahan yang lain ya teman-teman, sehingga untuk petarangan ini lebih aman dan lebih nyaman. Nah, untuk tingkat penetasan bisa dimaksimalkan. Kalau di tempat saya ini biasanya kalau telur sekitar 12 itu bisa menetas semua. Kalau telur 13 juga bisa menetas semua, karena kita melakukan pengecekan telur fertil sesudah pengaraman umur 1 minggu, sehingga telur-telur yang kita eramkan di sini itu kemungkinan besar 100% menetas. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, salam peternak entok, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.